Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Oh ya teman-teman, gue mohon maaf nih buat yang selalu ngikutin channel gue. Gue beberapa hari ini lagi jarang upload ya, karena lagi ada kegiatan. Pada video kali ini gue mau ngebahas ada beberapa pasien yang minta diinfus itu nggak sakit, dan dia minta pakai aboket yang paling kecil ukurannya gitu. Mungkin karena lebih kecil jadi ditusuknya nggak sakit, mungkin begitulah menurut pasien-pasien yang masih awam ya. Jadi gini ya, kalau ada orang awam yang nonton, kenapa gimana ya, mendingan gimana, apa harus, gue jadi bingung nih mau ngomong apa ya. Intinya banyak pasien yang minta kalau diinfus pakai jarum yang paling kecil. Nah, di sini gue cuma mau kasih tahu ya. Nah, ini gue ada aboket ya. Nah, ini nomor 26, ini nomor 20. Ini nomor 20 kan? Ya, nomor 20. Ya, ini termasuk besar, ini termasuk paling kecil. Ya, pasien kadang minta diinfus pakai aboket yang paling kecil. Nah, justru kalau gue pribadi menghindari banget ya, kalau yang namanya venanya besar, gue menghindari banget pakai jarum yang ukurannya kecil. Kenapa? Karena kalau kita pasang infus pakai jarum ukurannya terlalu kecil ya, misal pasiennya remaja, pembuluh darahnya besar, terus kita pasang nomor 24 atau enggak nomor 26. Nah, itu akan sering terjadi yang namanya infus menjadi macet teman-teman. Kenapa infus menjadi macet? Ya pertama ya, di darah itu kan ada yang namanya pembentukan pembekuan darah lah, faktor pembekuan darah. Sedangkan kalau outputnya kecil ya otomatis netesnya juga sedikit ya, apalagi kalau pasiennya aktif bergerak. Nah, ini akan mempercepat terjadinya pembekuan darah dan mengakibatkan darah yang ada di ujung sini, di ujung selang IV kateter ini akan menjadi beku dan menjadi macet di infusnya. Kalau infus macet pas dibenerinnya biasanya agak sakit ya. Ada yang modelnya benerin dililitin, ada yang ditarik dulu di stol selnya dibuang dulu dan macam-macam, dan itu agak ribet ya, ribet untuk perawat dan sakit untuk pasien ya. Karena kan kalau infus macet ya, kalau yang pernah ngalamin mungkin ada yang infusnya di sini ditempel terus macet, terus digini sama perawatnya kan, atau petugas kesehatan, entah dokter, entah perawat, entah bidan, ditarik, itu pasti akan sakit. Nah, kayak gitu. Makanya kalau gue pribadi lebih milih nusuk pakai nomor-nomor besar ya. Tapi tergantung sesuai venanya juga ya. Ya kan nggak mungkin lah kalau bayi kita tusuk pakai nomor 20 kalau venanya sangat kecil gimana ya. Jadi jarum yang sangat kecil ini gunain itu di paling akhir teman-teman. Kasarnya venanya susah, nggak teraba, atau enggak pembuluh darahnya bener-bener tipis, mudah sekali yang namanya bengkak ya. Di sini juga ada kan kadang perawatnya atau enggak petugas kesehatan yang bilang, wah pecah nih pembuluh darahnya. Nah, pasiennya panik lah kalau yang kagak ngerti ya. Sebenarnya bukannya pecah ya, ibaratnya kasarnya ngerembes ya, di dalam vena itu bocor, ngerembes, udah jadi bengkak. Nah, gitulah ibaratnya dibilangnya pecah gitu ya. Ya mungkin ya wajar ya kalau di sini orang awam nggak tahu ya. Jadi gitu ya. Kenapa banyak pasien yang minta, ya resikonya sih itu ya kalau pakai, ya mungkin nggak terlalu sakit ya. Sebenarnya sih sama aja bro, udah ada di Al-Quran ya. Semua benda yang ketika kulit menembus kulit itu akan terasa sakit. Bahkan gue pernah baca ya, gue nggak tahu di hadis atau nggak di Al-Quran, kalau di neraka itu disiksa, dibakar kulitnya ya, kulitnya sampai habis, terus diadain lagi kulitnya, terus dibakar lagi. Nah, itu emang sangat perih sekali teman-teman. Sama ketika ditusuk, pas proses nembus kulitnya, gue akuin itu sakit. Tapi ketika udah masuk itu sebenarnya udah nggak terlalu sakit saat ditusukin. Paling cuma ngilu-ngilu sedikit ya. Gue pribadi pernah ngerasain, nggak asal ngomong. Gue pernah di sini ya, di mana-mana udah pernah, kecuali di kaki. Alhamdulillah jangan sampai. Gitu ya teman-teman ya.
Nah, ketika kita menggunakan aboket yang besar dan sesuai dengan venanya yang besar, itu aliran infus akan lancar sekali dan ngatur tetesannya pun lancar ya. Kita katasin sedikit aja, netesnya tuh bisa cepet ya. Kalau posisinya benar ya, lurus ya, bagus deh posisinya ya. Itu biasanya aliran infus pun akan lancar gitu, dan jarang sekali terjadinya justru jarang yang macet kalau infus besar ya. Kalau pakai aboket ukuran besar ya, ketika lancarin bahkan malah keseringan malah loss. Nah, ini perlu dipantau nih ya. Ya emang semua perlu apa ya, ada selalu ada baik, selalu ada minus, selalu ada plus gitu sih ya. Kan intinya kan ya, kalau mau ketepatan cairan ya pakainya infus pump kan gitu, nggak usah repot-repot ya. Nah, jadi teman-teman silakan ya, teman-teman udah bisa tahu ya. Kalau teman-teman milih nih, kadang soalnya ada orang awam yang sotoy ya, gue kasih tahu aja, ada aja ada pasien yang entah dia ngerasa orang kaya apa gimana, apa anggota dewan apa gimana lah pokoknya, atau enggak ngerasa punya jabatan, saya maunya diinfus yang pakai paling kecil gitu kan. Ntar giliran macet ngedumel, baru ditusuk sedikit udah berontak-berontak. Gimana mau dapet kan, kita nusuknya juga susah kalau orang yang kayak gitu ya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue bagi informasi. Kalau untuk bayi ya jangan coba-coba pakai ukuran yang besar ya, apalagi neonatus ya, jangan pakai ukuran yang besar, kasihan. Karena kan gini ya, kenapa bayi dipasang ukuran kecil? Karena kebutuhan cairannya juga sedikit teman-teman ya. Kalau ada bayi walaupun venanya besar kita pasang ukuran 20 ya, karena kebutuhan cairannya terlalu sedikit ya, tidak sebanyak orang dewasa. Pas kita atur tetesan infusnya itu akan lebih sulit ya. Makanya kalau bayi itu ada yang pakai mikro tetesan infus makro, ada infus makro, ada infus mikro. Kalau dewasa biasanya makro, kalau bayi biasanya pakai mikro ya. Tergantung ini sih, tergantung instruksi dokternya ya, pilih mana ya, pakai mikro atau pakai makro gitu. Jadi ya teman-teman, insya Allah sih teman-teman kalau sering infus, sering ya, intinya kalau teman-teman kerja pasti teman-teman lama-lama tahu, insya Allah paham ya. Jadi insya Allah gimana ya, kerja jangan asal kerja teman-teman gitu, maksud gue sih gitu ya. Ya walaupun gue kerja cuman sebentar di rumah sakit ya, ya insya Allah sih, soalnya gue selalu pelajarin apa-apa yang salah, apa-apa yang kurang dari gue, apa-apa yang bisa gagal infus, gimana cara komunikasi pasien ya. Ya kayak sederhana kan, komunikasi pasien itu sederhana ya. Jadi tergantung pasiennya orang mana, jadi lu harus pintar berkomunikasi gimana caranya supaya nyambung. Mungkin itu aja sih dari gue tentang infus ini ya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.